Sini disebutkan dalam bab judul anjuran ya, bernafas di luar bejana sebanyak 3 kali. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kita tidak dianjurkan menarik nafas atau menghembuskan nafas. Nanti juga akan kita tambahkan dengan tidak boleh meniup ya di makanan dan minuman itu. Dan anjurannya kalaupun mau dilakukan tarik nafas atau menghembuskan nafas itu di luar bejana minum atau di luar gelas kalau kita ya. Kemudian juga dikatakan makruh bernafas dalam bejana. Ya, jadi ini maksudnya tidak berdosa, tetapi dia lebih kepada kalau ditinggalkan berpahala. Tentu seorang muslim akan selalu mengejar pahala. Ya. Dan kemudian ada juga penjelasan, nanti akan kita juga sebutkan hadisnya insya Allah pada kesempatan ini. Anjuran agar berbagi minum. Jadi dari satu wadah diminum beramai-ramai. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan anjurannya kalau dimulai misalnya dari kepala rumah tangga, contoh sang suami atau sang ayah meminum misalnya dari satu bejana yang besar, lalu kemudian dia berikan ke sebelah kanannya. Itu tadi makna daripada potongan judul, dan anjuran menggilir bejana ke sebelah kanan dan terus ke kanan dari orang yang pertama minum. Maksudnya dia minum dulu, kemudian dia serahkan kepada orang yang ada di sebelahnya. Apakah ada sisa minum di situ, atau misalnya dia sudah minum dan habis, kemudian dituang lagi di bejana yang sama, lalu bejana yang sama dipakai oleh orang yang sebelah kanan dia duduk, terus begitu ke kanan, keliling, sampai nanti kembali lagi kepada orang yang pertama minum. Ini yang paling sering dicontohkan oleh Nabi SAW, dan akan kita dengarkan nanti insya Allah hadis atau riwayat tentang perbuatan Nabi SAW yang mulia ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk sekarang ke hadis pertama dalam bab ini, urutan 761 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi thalathan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernapas sebanyak 3 kali ketika minum. Hadis ini muttafaqun alaih, itu riwayat Bukhari Muslim. Lalu di bawahnya ada keterangan dijelaskan oleh Imam Nawawi, maksudnya adalah bernafas di luar bejana. Jadi beliau minum, dan beliau bernafas dulu di luar bejana, kemudian baru beliau minum lagi, kemudian baru bernafas lagi di luar bejana, kemudian sampai 3 kali. Ya. Dari hadis ini, kita bisa lihat ada satu contoh dari Nabi SAW tentang adab minum. Ya. Dan di sini dijelaskan, atau kita perlu menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama, adanya sunnah Nabi SAW ya, untuk minum, dan juga minum ini kita mulai dengan baca basmalah, ya sebagaimana sudah kita jelaskan di awal bab adab dan minum ini. Karena makan dan minum sama-sama menggunakan tangan kanan, baca basmalah ya. Cuma dalam minum ada tambahan tidak bernafas di wadah ya, atau menghembuskan nafasnya. Nah di sini adanya sunnah Nabi SAW agar tidak bernafas atau menarik nafas di bejana pada saat kita sedang minum. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya penyebutan angka 3 kali. Nah, di sini sebagian ulama menjelaskan masalah angka 3 kali ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Ya, yang kalau orang kerjakan sangat baik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh nggak lebih dari 3 kali? Karena misalnya gelasnya besar. Karena kan kalau orang pahami letter-letter di sini, 3 kali artinya gelas sebesar apapun, dia minum 3 kali menghabiskan semua isi yang ada di gelas tersebut. Karena Nabi SAW hanya bernafas 3 kali. Kita tahu kapasitas tenggorokan kita terbatas. Ya, kalau kita minum misalnya, bismillah, kemudian kita lepaskan dan kita bernafas. Kalau wadahnya gelasnya kecil mungkin mudah, tapi kalau wadahnya besar, maka kalau kita tarik yang kedua, otomatis bernafas lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, bernafas lagi. Kalau let difahami hadits ini, maka berarti kita sudah sebaiknya tidak melanjutkan minuman itu lagi, karena minuman setelahnya akan nafas yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Ya, kalau wadahnya besar. Tetapi di sini ulama merincikan dan menjelaskan bahwasanya angka 3 kali bukan satu patokan. Tapi Nabi SAW meminumnya 3 kali. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah athar disebutkan, beliau pernah minum dari satu wadah sampai 10 atau 11 kali. Dengan tujuan beliau ingin mencari pahala ekstra. Dengan membaca bismillah pada saat minumnya, kemudian melepasnya membaca alhamdulillah sambil beliau bernafas. Kemudian beliau minum lagi yang kedua, baca lagi bismillah, padahal sebenarnya dari wadah yang sama. Kemudian selesai mengatakan alhamdulillah, agar memperbanyak basmalah atau bismillah di awal, dan memperbanyak juga tahmid atau alhamdulillah di akhir atau setelah mengkonsumsi. Berarti sebenarnya boleh orang lebih daripada 3 kali, ya, tergantung daripada kondisi dan keadaan wadah yang sedang kita konsumsi. Yang penting, ya, anjuran ulama tidak kurang dari 3 kali.
Walaupun misalnya wadahnya kecil, ya kita usahakan tetap saja kita menggunakan sunnah Nabi ini. Angka 3 kali kita jadikan minimal. Jadi misalnya kita minum, walaupun gelas kecil, sekali bismillah kita lepaskan dulu. Ya, kemudian baru minum yang kedua kali, baru yang ketiga kali. Itu pada saat kita menghabiskan, misalnya gelas kopi yang kecil, ya, misalnya gelas teh yang mungkin kecil ya, tidak bukan gelas besar. Maka ini kita usahakan minimal 3 kali sehingga kita juga bisa niatkan mencontohi baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini hadis pertama dalam bab kita. Hadis kedua, nomor 762 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu wahidan ka syurbil ba'ir, walakin ishrabu mathna wa thulath, wa sammu idza antum syaribtum, wahmadu idza antum rafa'tum. Terjemahannya, kata Nabi SAW, janganlah kalian minum sekaligus seperti minumnya unta, tetapi minumlah 2 kali dan 3 kali. Sebutlah nama Allah jika kalian minum, dan pujilah Allah jika kalian mengangkat gelas dari mulut kalian atau selesai. Hadis ini riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan banyak pelajaran kepada kita. Langsung saja kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu adanya larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam minum seperti unta. Nah, kalau Anda mau lebih jelas, bisa Anda nanti tonton di YouTube tentang unta minum misalnya. Hanya untuk memperhatikan kenapa Nabi SAW melarang kita manusia minum seperti unta. Kenapa bukan hewan lain? Ya. Jadi unta itu memiliki dalam tubuhnya seperti satu kantong atau gentong gitu ya, seperti satu wadah yang bisa menampung sekian liter air. Jadi kalau dia minum, apalagi lehernya panjang ya, sehingga kalau dia minum, untuk membasahi seluruh tenggorokan dia, dan juga masuknya air ke wadah yang menampung air di perut dia, itu butuh sedotan yang cukup panjang, ya, yang cukup lama, sehingga membuat seluruh tenggorokan basah dan juga masuk ke kantong yang ada di dalam tubuh dia. Nah, perlu mungkin kalau teman-teman bertanya, kantong apa itu Ustaz? Nah, ini mungkin dijelaskan dalam banyak kajian-kajian sirah nabawi ya. Kalau orang-orang Arab dulu, mereka kalau lakukan perjalanan di masa Nabi SAW dan sebelumnya juga, mereka kalau lakukan perjalanan, safar, atau mereka sedang pergi berjihad atau perang ya, mereka lebih memilih unta daripada kuda dan yang lainnya. Tentu kuda tetap dipakai, tapi apalagi kuda itu dijanjikan kemenangan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis berhubungan dengan masalah menunggangi kuda dalam perang ya. Tetapi unta ini mereka juga memakainya ya. Karena unta ini kalau mereka perjalanan jauh dan kehabisan bekal, mereka menyembelih untanya, dagingnya dimakan, dan di dalam perutnya itu ada seperti satu kantong, subhanallah, yang menampung air yang diminum oleh unta tersebut. Dan air itu layak untuk dikonsumsi. Nah, jadi mereka kalaupun kehabisan air, mereka bisa minum dari air yang tertampung tanpa tercampur dengan kotoran ataupun yang lainnya di perut unta tersebut. Nah, ini sesuai dengan sejarah juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ibli kaifa khuliqat. Ya, kalau Allah mengatakan, dan lihatlah bagaimana unta itu kami ciptakan. Beberapa ulama mendatangkan penelitian kenapa unta yang disebutkan, kenapa kita disuruh mentadabburi unta. Ternyata unta itu banyak sekali keajaiban yang luar biasa. Saya pernah lihat sebuah kajian ilmiah, lebih dari 9 atau 10 kelebihan unta itu. Tapi di antara yang disebutkan adalah yang baru kami sampaikan tadi. Jadi di dalam perutnya itu ditemukan ada satu kantong, yang kantong itu bisa menampung air yang dia minum, dan itu unta bisa sampai beberapa hari tidak minum pun cukup dengan adanya air kantong di perut itu. Jadi kalau dia haus, seperti ada satu sistem pencernaan yang bisa menarik air itu dan membasahi tenggorokan dia. Nah, seperti itu, kurang lebih baru kemudian terbuang ke melalui ususnya. Tapi pada saat awal dia minum, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, itu bisa masuk ke kantong tersebut terlebih dahulu dan penuh. Nah, seperti itulah. Selain daripada itu tentu ada kaki unta yang kecil, tapi 4 itu membuat dia lebih ringan untuk jalan ya. Seperti kita misalnya manusia kalau kakinya gemuk, dia keberatan untuk jalan. Nah, unta dengan kaki kecil walaupun tubuhnya besar, tapi kena 4 buah kaki tersebut, maka dia bisa berjalan jauh. Ini diantara hikmah kita dianjurkan belajari. Unta juga punya 2 kelopak mata. Satu kelopak mata kulit ya, seperti kita, dan satu kelopak mata transparan. Nah, transparan itu kalau ada debu, padang pasir, subhanallah, otomatis yang kelopak mata transparan itu menutup dengan sendirinya. Sehingga tetap unta bisa melihat walaupun lagi ada badai atau ada debu yang berterbangan di padang pasir. Kemudian juga
unta di bagian bibir bagian atas itu terbelah dua. Ya, ini membuat unta leluasa untuk mengkonsumsi pohon-pohon berduri yang ada di padang pasir. Dan sekian banyak tentunya keutamaan. Tapi kita sedang menitik beratkan tentang masalah larangan Nabi SAW mencontohi unta yang minum. Dan sudah kami jelaskan tadi sebabnya. Kemudian pelajaran kedua yang bisa diambil, adanya anjuran Nabi SAW agar membagi minuman itu menjadi 2 kali atau 3 kali. Dan saya sudah bahasakan tadi bisa lebih daripada itu ya. Tapi penyebutan 3 kali ini disebutkan dalam beberapa riwayat, di antara tadi riwayat pertama. Makanya tadi saya bilang kalau bisa seseorang lebih memilih angka 3-nya, karena ini ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah adanya perintah oleh Nabi atau dari Nabi SAW untuk selalu mengucapkan nama Allah atau Bismillah. Kalau kita pernah membahas tentang hadis anjuran untuk makan dengan tangan kanan dan membaca Bismillah, teguran atau peringatan Nabi SAW kepada Umar bin Abi Salamah, anak dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anhu majma'in. Nabi SAW mengatakan, Samillah wa kul biyamini wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang ada di hadapanmu. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan di awal bab adab makan dan minum ya. Walhamdulillah. Baik, di sini anjuran adalah membaca bismillah, dan tentu kita dianjurkan untuk membaca bismillah di setiap kegiatan aktivitas yang baik kita. Kalau mau memulainya selalu bismillah, membuka pintu rumah, pintu lemari, pintu mobil, memulai menggunakan pakaian, memulai mau menulis, apa saja bismillah, selalu mulai dengan bismillah. Jadi bukan hanya makan dan minum saja, karena kata Nabi SAW, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bicara sini adalah hal-hal yang baik ya, yang dibolehkan dalam Islam. Ya, tidak mungkin orang baca bismillah pada saat dia mau melakukan hal-hal yang buruk, kayak dia mau mencuri misalnya, atau apa saja ya. Ini benar hal yang dibolehkan dalam agama. Pelajaran keempat yang bisa diambil dari hadis, dan ini pelajaran terakhir di hadis nomor 762, adanya anjuran untuk selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali selesai minum ya. Nah, dikatakan sini, dan pujilah Allah pada saat kalian melepaskan mulut kalian dari wadah tersebut. Nah, ini salah satu penyebab kenapa tadi athar yang saya sebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah kalau minum ya itu sampai 10 dan sampai 11 kali beliau minum bismillah, melepas lagi alhamdulillah, minum lagi bismillah, melepas lagi alhamdulillah, karena memang adanya anjuran Nabi SAW setiap kali melepas mengatakan alhamdulillah. Nah, ini sangat baik untuk memperkaya dan memperbanyak pahala kita nanti di timbangan amal hari kiamat dengan amalan-amalan yang sedikit. Dan Anda perlu tahu ya, jangan anggap remeh alhamdulillah ini, karena kata Nabi SAW, walhamdulillah tabla'ul mizan, dan memuji Allah SWT adalah akan memberatkan nanti timbangan pada hari kiamat nanti. Jadi itu mungkin sederhana, tapi karena dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka dia akan sangat berat di timbangan amal pada hari kiamat nanti. Baik, kita masuk hadis nomor 763, berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina, bahwasanya Nabi SAW melarang bernafas di dalam tempat minum. Hadis ini muttafaqun alaih. Imam Nawawi memberikan keterangan di bawah maksudnya bernafas di dalam gelas pada saat minum. Ini adalah maksud daripada atau makna daripada hadis ini. Melarang bernafas di dalam tempat minum. Ya. Jadi di sini bukan bernafas di dalam air ya, bukan. Kayak misalnya orang lagi berenang, ya, kemudian dia harus mengatur nafas, itu tidak ada masalah. Tapi di sini yang dimaksud adalah khusus kalau dia sedang meminumnya, sehingga nafas itu baik tarikannya ataupun hembusannya, maka itu akan kurang pas ya untuk orang yang sedang minum. Terus bagaimana kalau orang misalnya cuma mau sebelum dia minum, dia misalnya minum kopi dan dia ingin mencium aromanya, dia ada sedikit jauh hidungnya dari wadah gelas itu, kemudian dia hanya menghirup bau wangi kopi itu misalnya, menurut dia itu bau yang wangi misalnya, itu boleh saja. Tapi di sini yang dilarang adalah prosesinya pada saat sedang minum, ya. Jadi dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kita sudah dekatkan mulut mau minum, nah ini kan sangat dekat jaraknya antara hidung kita dengan wadah tersebut. Ya, ini maka tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan Imam Nawawi rahimahullah sudah menyebutkan tentang masalah hukumnya. Ini bukan haram ya, tapi makruh.
Ya, kenapa dikatakan di sini makruh? Sudah pernah kita jelaskan di bahasan dosa-dosa besar, saudaraku seiman. Cara membedakan antara itu haram atau itu makruh. Haram adalah diikuti dengan ancaman, kayak laknat, ya, siksa kubur, siksa neraka. Kalau makruh, larangan tapi tidak diikuti dengan ancaman. Nah, mirip seperti ini. Bahwasanya Nabi SAW melarang untuk bernafas di tempat minum. Kan tidak ada ancaman laknat, tidak ada siksa kubur. Berarti merendahkan, ini adalah ya, hal yang makruh. Artinya makruh itu definisinya, saya ingatkan kembali dalam bab ilmu fikih, yaitu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan, ya, kalau dikerjakan tidak berdosa, dan kalau ditinggalkan berpahala. Ya, ini makruhnya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 764. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyun wa an yasari Abu Bakar radhiyallahu anhum. Wa syarib thumma a'ta al-a'rabiyya wa qala al-aymana fal-ayman. Al-aymana fal-ayman, ya. Maaf, sebelum saya baca terjemahan hadis ini, ada satu poin yang sedikit luput dari saya, ya. Saya ingin menambahkan, kalau tadi larangan bernafas, ya, maka juga ada hadis yang lain untuk memperkuat bahasan kita, yaitu larangan meniup. Nah, ini juga perlu kita singgung, ya, meniup. Disebutkan di dalam sebuah atau beberapa riwayat sebenarnya. Yang pertama itu adalah riwayat Imam Tirmidzi dan juga Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Berbunyi, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anin nafkhi fi syarbi, ya, atau fi syurbi tepatnya, bahwasanya Nabi SAW melarang untuk meniup-niup saat minum. Faqala ar-rajulu al-kadzatu araha fil ina. Seseorang mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat ada kotoran di minuman itu. Maksudnya, apa tidak boleh saya tiup, gitu kan? Supaya kotoran itu pergi terbang, gitu ya misalnya. Qala ahrikha. Kata Nabi SAW, jangan tumpahkan saja. Ya, jadi kalau ditumpahkan bagiannya, nanti itu kotoran akan ikut tertumpah. Itu jauh lebih baik. Tentu ada hikmah di sini, ya. Karena bisa saja kalau kita tiup, malah mungkin dari mulut kita ada apalah kuman atau apa saja bakteri yang kita tidak tahu, menambah permasalahan di minuman tersebut. Dan juga belum tentu kotoran itu bisa pergi atau bisa hilang. Ya, tapi kalau kita tuang, ya, itu akan lebih aman. Terlebih lagi, mungkin kotoran tersebut juga membawa kuman atau bakteri yang mungkin tidak cukup hanya di kotoran itu, tapi mungkin di sekitarnya sudah terkontaminasi. Maka dengan cara yang Nabi SAW ajarkan luar biasa, dituangkan saja. Dan kita sudah tahu kalau kita tuangkan dari gelas, maka secara otomatis yang tertuang yang bagian atas dulu kan. Tidak mungkin yang bagian bawah tiba-tiba tertuang, tanpa yang atas tertuang. Maka ini sebuah cara yang luar biasa. Jadi kalau kita tuangkan, insya Allah akan jatuh semua kotoran tersebut berikut apapun yang ada di sekitarnya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, qala fa inni la arwa min nafsin wahid, ya, atau min nafasin wahid, min nafasin wahid. Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya nggak bisa minum dengan satu kali. Saya tidak bisa, ya, tidak dapat minum dengan satu kali tarikan nafas. Saya ulangi, saya tidak dapat minum dengan satu kali tarikan nafas. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'abinil qadaha idzan anfik. Ya. Maksudnya adalah kalau begitu jauhkanlah wadah itu atau tempat minum dari mulutmu. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Ya, jadi kalau bisa bermakna orang ini, saya mau minum, tapi kadang-kadang saya mau tahan nih supaya tidak bernafas, tapi nggak bisa, nggak mampu. Jadi begitu minum, walaupun sedikit, saya tetap harus nafas. Itu yang dimaksudkan laki-laki ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau gitu jauhkan dari mulut kamu. Kamu masuk minum langsung lepaskan. Ya. Maka secara otomatis bisa. Berarti di sini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW tidak mengizinkan orang ini untuk menghembuskan nafas sedikit pun atau menarik nafas dalam wadah minumnya. Padahal orang ini sudah membahasakan, kalau kita tangkap sekarang detail sekali, ya. Dia sampai mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak bisa. Kalau lagi minum itu walaupun sedikit, saya tidak tarik nafas untuk hembusin nafas, tidak mampu saya. Maka Nabi SAW kasih solusi, tetap kau harus tarik. Mirip dengan dulu kasus kita baca hadis tentang orang yang makan dengan tangan kiri. Dan Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kanan. Dia mengatakan, saya nggak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga kau tidak bisa. Lo kok dipandu malah bantah gitu, ya. Kata Nabi SAW, semoga kau tidak bisa, ya, melakukannya.
dan semenjak itu dia tidak bisa lagi mengangkat tangannya untuk dimasukkan ke mulutnya. Nah, dalam riwayat lain dijelaskan, atau dalam sebuah riwayat dijelaskan, kata Nabi SAW, dia tidak mengangkat, dia tidak menukar ke tangan kanannya, kecuali hanya kesombongan dia. Nggak bisa dengan orang alasan kidal, lalu kemudian tidak bisa makan dan minum dengan tangan kanan, itu nggak mungkin. Dan masalah kidal ini sudah pernah kita singgung ya. Mungkin kita tidak bicara masalah teori ilmiah manusia atau medis misalnya, kalaupun ada. Kita bicara tentang teori agama. Saya melihat Nabi SAW melarang. Beliau mengatakan, jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. La ta'kulu bishimal, fa inna syaitan ya'kul bishimal. Dalam riwayat la ta'kulu wa la tashrabu bishimal, fa inna syaitan ya'kul wa yashrabu bishimal. Ya. Atau kama qala Nabi SAW. Nah, ada larangan kita untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Saya melihat ya, ini praktek lapangan luar biasa. Saya melihat, karena saya sering praktekin dalam hidup saya ini, sampai kepada anak-anak yang Allah amanahkan di pundak saya beberapa orang, saya temukan anak-anak hampir sama. Di saat kita berikan makanan, pasti dia arahkan ke tangan kiri. Subhanallah, dari kecil syaitan sudah menggodanya. Sehingga orang tuanya mungkin menganggap anaknya kidal. Padahal ini godaan syaitan. Saya selalu ingatkan anak saya, kanan, kanan, kanan. Sampai mereka mulai tumbuh dewasa pun, baru kadang-kadang masih lupa. Tapi terus kita ingatkan. Karena ini upaya syaitan, sebagaimana sudah kita jelaskan di awal bab adab makan dan minum, dia mengambil makanan tersebut. Orang kalau lupa bismillah, orang kalau makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, ini diambil oleh syaitan. Ya. Dan Nabi SAW melarang kita memberikan makanan dan minuman kepada syaitan. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan hadis ini juga disahihkan oleh para ulama, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutanafasa fil inai au an yunfakha fihi. Ya, Nabi SAW melarang dengan sangat tegas bernafas dalam wadah air atau meniupnya. Ya, ini yang saya ingin tambahkan adalah masalah meniupnya. Ya, tidak boleh tiup karena mau mendinginkan. Ya, ini juga perlu kita tambahkan ya. Ada sebabnya. Kenapa meniup tidak boleh? Tadi kan kalau bernafas, sudah kita jelaskan. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, وَالنَّفْخُ فِي هَذِي الْأَحْوَالِ كُلَّهَا أَشَدُّ مِنَ التَّنَفُّسِ. Karena meniup-niup minuman dalam kondisi apapun lebih parah daripada sekedar bernafas dalam wadah. Berarti menandakan memang harusnya tidak boleh ditiup. Lalu bagaimana kalau seandainya kita masih menemukan makanan panas, didinginkan saja, biarkan kena udara. Untuk apa kita yang harus tiup? Nah, ini ada larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang makna hadis ini, bahwasanya ketika seorang meniup-niup, maka yang keluar adalah udara yang kotor. Oleh karena itu Nabi SAW melarang seseorang. Jadi kayak ada udara yang dia paksa dari dalam perutnya, ya, lambungnya keluar untuk ditiupkan. Maka ini kan bisa saja membawa bakteri atau yang lainnya, sebagaimana sudah tidak asing buat kita di dalam perut manusia. Ya, jadi seperti itu juga poin yang kami ingin tambahkan. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk ke hadis tadi yang saya bacakan namun belum sempat kita syarah ya. Hadis nomor 764. Jadi tadi itu tambahan dari hadis sebelumnya. Baik. Hadis nomor 764 saya ulangi kembali, mohon maaf, dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin katshiba bima'in wa yamini Arabin wa yansari Abu Bakar radhiyallahu anhu fasharib thumma ata al-Arabiyya wa qala al-aymana fal-ayman. Bahwa Rasulullah SAW diberi susu yang telah dicampur dengan air, dan di sebelah kanan beliau ada orang Badui, dan sedangkan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka beliau minum kemudian memberikannya kepada orang Badui seraya bersabda, yang kanan terus yang kanan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW minum susu, ya, dan boleh saja seorang Muslim minum susu, ya. Tidak ada masalah. Kita minum konsumsi susu dan susu ini sudah kita tahu secara ilmiah pun terbukti tentang manfaatnya, ya, manfaat minum susu itu. Oke. Ini poin. Dan juga bolehnya susu itu dicampur dengan air. Ya, mungkin kalau kita sekarang mungkin susu bubuk, ya, masa kita sekarang dicampur dengan air. Atau misalnya kalau susu itu dikhawatirkan tidak cukup untuk diminum rame-rame, bisa dicampur dengan air sehingga dia bisa lebih banyak, ya, secara kuantiti. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah Nabi SAW
berbagi minum dari satu wadah dan bekas beliau kepada orang-orang lain, ya. Dan beliau selalu memerintahkan agar mendahulukan sebelah kanan. Dalam riwayat ini disebutkan di sebelah kanan Nabi SAW ada seorang badui, maksudnya tidak dikenal orang ini siapa. Sebelah kiri beliau ada mertua beliau dan sahabat dekat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Nabi SAW tetap berikan kepada orang badui yang ada di sebelah kanannya. Dan seraya beliau bersabda, al-aimanu fal-aiman. Sebelah kanan atau dahulukan kanan, lalu kanan lagi. Nah, seperti itu. Berarti menandakan memang di sini Nabi SAW memerintahkan kita, ini pelajaran kedua hadis, untuk selalu mendahulukan sisi kanan. Nah, kita sedikit menambah dulu syarah penting di dalam masalah ini. Yaitu, disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, kekasih Nabi SAW, menggambarkan tentang satu hal penting yang terjadi di rumah Nabi SAW, tentu juga di luar rumah, tapi dalam rumah ini seringkali terjadi karena interaksi sama istri ini akan lebih banyak berhubungan, apalagi berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini, ya. Jadi mengenakan pakaian, sendal, sisir rambut dan seterusnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah SAW sangat menyukai mendahulukan sisi kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, ketika bersuci, bahkan dalam setiap perkara yang baik-baik. Nah, berarti di sini Nabi SAW dalam riwayat tadi yang kita bacakan 764 bukan hanya sekedar memberikan minuman bekas beliau kepada orang yang di sisi kanannya, kemudian mereka minum rame-rame, tetapi memang Nabi SAW suka sekali mendahulukan sisi kanan dalam setiap aktivitas beliau selama itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang masalah menyisir rambut di sini, masuk dalamnya adalah menyisir dan meminyaki rambut. Semua dijelaskan dalam Fathul Bari, jadi 1 halaman 270. Jadi kita juga sama dengan menggunakan sampo di kepala, yang mulai sisi kanan. Kita mau mandi, mulai dari sisi kanan, semuanya sisi kanan, ya, yang kita mulai. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyukai mendahulukan memulai yang kanan semampu beliau dalam setiap perkara. Ini isyarat bahwa Nabi SAW selalu berusaha keras mendahulukan yang kanan dalam setiap perkara yang baik. Dalam setiap perkara yang baik. Ya, jadi ini sebabnya kenapa Nabi SAW memberikan contoh kepada umatnya dan supaya dicontohin. Nah, kaidah dalam masalah ini, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ya, mendahulukan yang kanan adalah ketika melakukan sesuatu yang mulia atau pekerjaan baik, yaitu saat menggunakan pakaian, celana, sepatu, masuk masjid, bersiwak atau sikat gigi, sisi kanan dulu, bercelak mulai dengan mata kanan, menyisir rambut, sisi kanan, mencabut bulu ketiak atau mencukur bulu ketiak kanan dulu, mencukur rambut, sisi kanan, memberi salam dalam sholat, kita tahu kan Assalamualaikum warahmatullah, kanan dulu, ya, baru kiri. Kemudian juga mencuci anggota tubuh, telapak kanan dulu, ya, sisi kanan, ya, kaki kanan, ya. Kemudian keluar dari kamar mandi kanan, masuknya kaki kiri, karena kan kamar mandi ini orang tidak bisa berzikir secara umum, ya. Kemudian kanan dengan makan, kanan dengan minum, bersalaman, mengusap hajar aswad atau perkara baik semisal itu, maka disunnahkan mendahulukan yang kanan. Sedangkan kebalikan dari hal itu seperti misalnya masuk kamar mandi, keluar dari masjid, membuang ingus, istinja atau cebok, melepas baju, celana dan sepatu dan semisalnya disunnahkan mendahulukan sebelah kirinya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau juga menukil perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya ulama sepakat mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki pada saat wudu. Jika seorang luput dari mendahulukan yang kanan, maka ia luput dari keutamaan, namun wudunya tetap sah. Ya, namun wudunya tetap sah, tapi dia kehilangan banyak pahala. Dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam buku beliau Syarh Umdatul Ahkam di halaman 52 menjelaskan, mengatakan bahwasanya disunnahkan mendahulukan yang kanan saat memakai dan yang kiri pada saat melepas. Jadi kayak kita pakai celana, ya pakai kaki kanan dulu. Kalau kita buka kiri dulu, ya. Menggunakan kemeja misalnya kayak saya,
masukkan tangan kanan dulu, kemudian nanti kanan kiri. Tapi kalau dibuka, kiri dulu baru kanan. Nah, seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah hal-hal seperti ini. Dan juga dinukil dalam kitab Fathul Mu'in yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Razak An-Na'am, ya. Kurang lebih terjemahnya, ketika membasuh anggota duduk disunnahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, yaitu saat membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Sedangkan yang tangan ataupun kaki terpotong, hendaklah anggota tubuh lain diberlakukan memulai dari sisi kanan lalu kiri. Karena praktek dari Nabi SAW bahwasanya beliau lebih menyukai memulai dari sisi kanan ketika bersuci dan semua perkara yang baik. Yang dimaksud perkara baik sini adalah yang dimuliakan. Contoh yang dimuliakan adalah bercelak, memakai pakaian, sandal, serta semacamnya. Begitu pula termasuk dalam hal ini adalah memotong kuku, mencukur rambut kepala, mengambil sesuatu, memberi, bersiwak, atau menyelah-nyelah. Hukum meninggalkan memulai dengan kanan dihukumkan makruh. Ya. Jadi seperti itu gambaran tentang masalah tambahan atau informasi tentang masalah sisi kanan ini. Sisi kanan ini tentunya, ya. Baik, kita akan masuk hadis terakhir dalam bab kita, teman-teman sekalian, hadis nomor 765 berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarab fashariba minhu wa an yamini gulam wa an yasari ashyakh. Faqala al-gulam ata'dhana li an u'tiya haula? Faqala al-gulam la wallah la uthiru bi nasibi minka ahadan. Fatawallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Terjemahannya, bahwa Rasulullah SAW diberi minuman, maka beliau pun meminum sebagiannya. Di sebelah kanan beliau ada seorang anak kecil, sedangkan di sebelah kirinya ada orang-orang yang sudah tua atau sepuh. Lalu beliau berkata kepada anak kecil tadi, apakah engkau mengizinkanku memberi minum kepada mereka dulu atau orang-orang yang lebih tua ini? Maka anak kecil itu mengatakan, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak akan mendahulukan siapapun dalam mendapat bagian saya dari Anda. Maka Rasulullah SAW meletakkan minuman itu di tangannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tambahan informasi tentunya, ya. Kalau tadi di hadis nomor 764 kita sudah ambil dua faedah, bahwasanya Nabi SAW suka minum susu dan pernah minum susu, dan kita pun boleh minum susu, dan susu itu kalau secara kuantitas dikhawatirkan kurang untuk dibagi kepada orang, boleh ditambah dengan sedikit air, bukan untuk ditransaksi jual belikan, ya, tapi untuk orang minum bersama-sama yang dimaksudkan. Karena kalau susu Anda tulis susu murni dan Anda sengaja justru dikurangi kadar susunya, dikhawatirkan malah ada manipulasi, ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW kalau minum berbagi dengan para sahabatnya dan selalu mendahulukan yang sebelah kanan, dan beliau perintahkan sisi kanan yang didahulukan. Sudah kita jelaskan panjang lebar tentang hadits Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi SAW senang sekali dengan mendahulukan sisi kanan beliau. Ini termasuk sunnah beliau. Nah, di hadis nomor 765 dari dua faedah tadi ada tambahan di sini. Tambahannya adalah Nabi SAW pada saat menitik beratkan kanan dan kanan, dahulukan kanan. Ternyata ini tidak pandang bulu, teman-teman sekalian. Tidak melihat apakah yang sisi kanannya itu adalah orang tua atau anak muda. Di orang lebih tinggi kedudukannya atau lebih rendah kedudukannya secara sosial, ya. Ataupun keutamaan, sebagaimana juga tadi hadits nomor 764, di sisi kirinya, di sisi kanan Nabi SAW ada orang Badui, sisi kiri Nabi ada Abu Bakar. Abu Bakar orang terkenal, punya kedudukan, punya keutamaan tersendiri, ya, dalam masalah keimanan, masalah kedekatan dengan Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi SAW tetap dahulukan orang Badui yang tidak dikenal tadi, karena sisi kanannya. Di sini juga terjadi hal yang sama, cuma bedanya Nabi SAW menemukan di sebelah kanannya anak kecil, sebelah kirinya orang besar, ya, atau sudah dewasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada si anak kecil tadi, apakah kau izinkan aku karena mereka lebih tua, aku dahulukan untuk memberikan ke mereka? Maka anak kecil tersebut mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kalau dari bekas Anda, ini bahasa letterletnya, masalah penjelasannya bukan letterlet, tapi syarahnya adalah, kalau dari bekas Anda tidak mungkin saya dahulukan orang lain, saya ingin langsung dari mulut Anda ke saya. Maka Nabi SAW pun memberikan kepada anak kecil tersebut. Nah, di sini tambahannya ada dua faedah hadis yang kita tambahkan dari hadis nomor 764 tadi. Yang pertama adalah tidak adanya perbedaan antara orang yang masih kecil sama orang yang dewasa, orang yang punya keutamaan dengan orang yang kurang keutamaannya. Kalau duduk dan akan berbagi sesuatu, makan ataupun minuman, kita tetap dahulukan yang sisi kanan kita. Nah, ini faedah. Faedah yang kedua,
adalah kalau kita ingin memberikan kepada orang lain, karena misalnya di sebelah kiri kita ada orang lebih tua atau lebih besar keutamanya, tetap harus kita pamit dulu kepada orang yang sebelah kanan kita. Ya. Kita sampaikan dulu, seperti Nabi SAW izin kepada anak kecil tersebut, kau izinkan nggak saya berikan kepada orang-orang tua ini? Tapi mereka tidak mau, karena atau si anak kecil tidak mau, karena dia ingin bekas mulut Nabi itu langsung diminum oleh anak kecil tadi. Dan ini sebuah hal yang dibolehkan tentunya, sebuah hal yang dibolehkan. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang terakhir, dua riwayat yang terakhir ini, berarti Nabi SAW untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, beliau minum satu wadah bersama dengan para sahabatnya. Nah ini kurang lebih satu bab lengkap kita sudah membahas. Alhamdulillah bab 111 dari hadis 761 sampai hadis nomor 765. Sekarang kita akan lengkapkan bahasan kita teman-teman sekalian dengan bab setelahnya, bab nomor 112. Ini masih sama juga tentang masalah minum, yaitu bab makruhnya minum dari mulut, kantung, air dan sejenisnya, serta penjelasan bahwa hal itu adalah makruh dan bukan haram. Apa maksudnya mulut, kantung, air? Jadi kalau Anda punya teko, ya, maka jangan minum dari corongnya teko itu, ya, tempat dikeluarkan minum. Di saat teko itu memang, ya, isinya wadahnya banyak, kapasitasnya lebih dari satu orang, dan juga dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi dua itu ya, dia kapasitasnya besar, bukan khusus Anda saja, ya. Jadi bisa lebih dari satu orang, atau memang Anda saja, tapi memang itu tekonya untuk diminum beberapa kali karena tekonya besar, atau memang untuk diminum untuk orang lain. Jadi jangan minum dari corongnya. Tapi kalau minuman yang ada di wadah itu khusus buat Anda sendiri, seperti misalnya kita beli air mineral satu botol, ya, mau nggak mau kita minum dari mulutnya botol itu kan, karena memang itu buat kita sendiri. Tapi kalau kita beli misalnya 600 mili atau lebih kurang dari 300 mili misalnya, ini umumnya kan kita minum sendiri. Tapi kalau kita beli botol besar dengan niat memang kita ingin berbagi pada orang lain, maka berlaku larangan ini. Jangan karena botolnya 1 liter, ya, atau mungkin ada yang 2 liter, terus Anda minum langsung dari corongnya, sehingga mungkin akan merusak nanti sisa minuman ada di situ. Ya, tidak tahu ada bakteri apa di mulut kita misalnya, atau nanti mengganggu perasaan orang yang akan mengkonsumsi setelahnya. Anda mengatakan, tapi kan Ustaz sebelumnya riwayat tentang Nabi SAW minum dari satu wadah dengan para sahabatnya. Nah ini berbeda kasusnya. Ya. Disebutkan dalam riwayat tadi, Nabi SAW minum susu. Dan biasanya minum susu itu dituang di wadah yang bukan seperti gelas, ya. Dia seperti tempat sup kalau kita sekarang, ya. Mangkok gitu, ya. Itu yang dipakai. Ya, biasanya untuk mengkonsumsi susu tersebut. Ya. Dan ini berbeda dengan kasus tadi kalau kita minum di botol, ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, ini gambaran tentang masalah bab nomor 112, dan ini hukumnya sama dengan tadi, makruh saja, bukan haram, ya, tapi makruh. Kita akan baca di sini ada 3 buah riwayat dalam bab ini. Riwayat pertama nomor 766 yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah, yakni an tuksara afwahuha wa yushrab minha atau yushraba minha." Rasulullah SAW melarang memecahkan kantong air dari kulit, ya, yaitu memecah mulutnya dan minum darinya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini jelas maknanya, ya. Sehingga kalau orang minum, kemudian dia buka tutupnya, lalu dia minum dari wadah itu, tapi ternyata wadah ini tadi saya bilang kapasitasnya besar, tidak dengan satu kali kita konsumsi habis, sehingga mungkin kita konsumsi lagi sebentar siang, ya kalau kita konsumsi pagi tadi awalnya kita siang, tapi ini wadah kita sendiri yang minum. Mau kita minum dari corong mulutnya, itu tidak disarankan, hukumnya makruh. Atau akan diminum juga oleh orang lain. Ya, sudah saya jelaskan tadi, supaya jangan sampai kita merusak sesuatu di minuman itu dan akhirnya juga mengganggu perasaan orang lain yang akan meminumnya, gitu ya. Hadits ini memberikan pelajaran yang pertama adalah larangan Nabi SAW untuk, ya, merusak wadah, ya. Atau misalnya kalau kita sekarang mungkin membuka bukan pada tempatnya, juga itu bisa, ya. Karena saya pernah lihat ada orang air mineral gelas sudah diberikan pipetnya atau sedotannya yang dia bisa tusukkan dari atas sebagaimana kita tahu untuk dia minum, tapi dia balik botol gelas itu dan dia tusuk dari bawahnya. Jadi hanya sekedar untuk melihat model saja gitu, ya.
Sebenarnya ini dihindari saja. Karena juga mengundang pemandangan dan penilaian orang yang negatif atau pandangan dan penilaian orang negatif tentang dia. Ya, ini poin yang perlu dititik beratkan tentunya. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa diambil pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, larangan Nabi SAW untuk meminum langsung dari corong wadah minum tersebut. Dan sudah saya paparkan juga tadi. Kalau botol air mineral yang memang dasarnya Anda minum sendiri, ukuran 300 mili misalnya atau 600, yang memang Anda atau Anda habiskan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda beli yang 1 liter, dan bukan Anda yang minum sendiri, akan dibagi pada orang lain. Atau misalnya, Anda memang akan konsumsi misalnya, berulang, ya, Anda akan konsumsi, dengan waktu yang berbeda, maka disarankan untuk tidak meminum dari corongnya. Kalau pakai gelas jauh lebih baik tentunya. Dan selanjutnya hadits nomor 767 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba ma min as-siqa." Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi as-siqai min fi as-siqai awil qirbah. Rasulullah SAW melarang minum dari mulut kantong air atau geribah. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita mirip dengan tadi yang kita jelaskan, tapi faedah kedua dari hadis pertama tadi ya, bahwasanya Rasulullah SAW melarang minum dari mulut kantong air atau geribah. Ya, kalau misalnya tadi memang dia konsumsi lebih dari 1 kali, wadah yang cukup besar atau akan diminum juga oleh orang lain dari wadah yang sama, maka jangan dia minum dari mulut wadah tersebut. Ya. Ini sudah terjelaskan tadi di hadis sebelumnya ya. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, hadis nomor 768 dari Ummu Thabit, Kabsha binti Thabit radhiyallahu anha. Ini seorang sahabiat atau perempuan, saudara perempuan Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi kirbatin mu'allaqatin qa'imah. Faqumtu ila fiha faqata'tuhu." Rasulullah SAW masuk menemuiku, lalu beliau minum dari mulut geribah yang tergantung sambil berdiri. Maka aku berdiri menuju mulut geribah itu, lalu aku memotongnya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan. Imam Nawawi menjelaskan, beliau memotongnya adalah untuk menjaga bekas mulut Rasulullah SAW dan mengambil berkahnya, serta menjaganya agar tidak terhinakan. Hadis ini menunjukkan dibolehkan minum dari mulut kantong air, sedangkan 2 hadis sebelumnya menjelaskan cara yang paling utama dan sempurna, wallahu a'lam. Maksudnya, hadis nomor 768 menjelaskan tentang hukum makruhnya minum dari mulut kantong tadi ya, atau mulut geribah atau bejana dan seterusnya. Jadi Nabi SAW mencontohkan ini, beliau minum dari tempat itu, dan akhirnya sahabat yang mulia ini, ya, Ummu Thabit, Kabsha binti Thabit radhiyallahu anha, beliau memotong, karena zaman itu mereka minum geribah itu dari kulit hewan yang dikeringkan, kemudian dijadikan seperti bejana yang ada mulutnya dibuat ya, wadah minumnya. Nah, Nabi SAW minum dari situ, kemudian dia memotongnya dengan tujuan potongan ini disimpan sebagaimana yang mengatakan sebagai berkah ya, dari bekas mulut Nabi SAW. Tentu ini khusus untuk Nabi SAW dilakukan seperti ini ya. Karena di masa beliau memang sahabat mengambil keberkahan dari beliau sendiri. Seperti beliau pernah mencukur rambut pada saat hari Hudaybiyah dan rambutnya dibagi-bagikan kepada para sahabat, itu memang terjadi ya. Bagaimana digambarkan oleh seorang tokoh Quraisy sebelum masuk Islam, dia menggambarkan kalau saya tidak pernah menemukan ada sahabat-sahabat yang menemani para raja-raja dunia yang pernah saya datangi, baik itu Najasyi yang di Ethiopia, baik itu Romawi Persia, baik itu Kisra Persia, ya, yang menghormati sebagaimana para sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Sampai waktu Muhammad habis udu, kata orang ini, maka saya melihat ya, riak Nabi SAW diperebutkan oleh para sahabat untuk digosok di badan mereka. Ya, dan sisa air wudhu pun diperebutkan. Ini terjadi pada Nabi SAW dan tidak terjadi pada sahabat yang lain. Terbukti mereka tidak lakukan pada Abu Bakar, pada Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi ini memang khususiyatun Nabi SAW. Jadi kita harus garis bawahi, ini memang perilaku sahabat ini. Ummu Thabit radhiyallahu anha waktu memotong ujung mulut gerabah itu, ya, itu atau geribah itu, karena memang dia ingin mengambil keberkahannya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik, faedah pertama dari hadis adalah bolehnya seseorang minum
ya dari mulut ghibah, dan ini hukumnya makruh ya. Dan lebih utama sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dua hadis sebelumnya 766 dan 767 tentang sunnahnya malah lebih utama untuk tidak meminumnya. Ini menandakan berarti dia bukan haram tapi hukumnya makruh. Yang kedua adalah bagaimana bolehnya mengambil keberkahan dari Nabi SAW di masa hidup beliau dari apapun yang merupakan bekas beliau. Tapi setelah beliau meninggal SAW, keberkahan kita dapatkan dari perintah-perintah dan larangan beliau atau hadis-hadis dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah kita akan masuk ke, saya akan tambahkan satu bab lagi, 113 ya. Bab makruh meniup makanan, karena ini mirip, dan insya Allah kedepannya kita akan masuk hadis nomor 114 ya. 113 ini ada dua buah hadis. Bab makruh meniup minuman. Hadis pertama 769 berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nafkhi fi syarab. Faqala rajulun al-kadhatu araha fil ina, faqala ahrikha. Qala inni la arwa min nafasin wahid. Qala fa'abinil qadaha idhan anfiki atau anfika. Jadi hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya ya, kayak seakan-akan terulang. Tapi kita akan jelaskan nanti bahwa Nabi SAW melarang meniup minuman. Maka seorang bertanya, saya melihat kotoran ada di dalam bejana. Maka Nabi SAW mengatakan, tuangkan, jangan ditiup. Lalu dia berkata, hausku belum hilang hanya dengan satu nafas. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu jauhkan gelas dari mulutmu. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Nah ini sebabnya kenapa kami sebutkan bab ini, karena hadis ini terulang. Dan kita sudah jelaskan tadi hadis ini ya, di bab sebelumnya. Tepatnya di hadis nomor 760, maaf. Oh ya, tadi ini sudah saya jelaskan hadisnya bukan dalam buku ini, tapi dalam penjelasan ya, tentang masalah sahabat tadi yang mengatakan minta izin untuk meniup ya, meniup minuman. Dan sudah kita jelaskan ini babnya tidak boleh meniup minuman, tadi sudah jelaskan dalam syarah ya. Jadi faedah pertama dari hadis langsung kita ambil larangan untuk meniup ya minuman atau makanan. Tidak boleh meniupnya. Kalau dia lagi panas, maka kita biarkan dia dingin. Kalau ada kotoran, maka kita tuangkan. Ya, kalau minuman kita tuangkan. Kalau makanan bisa kita angkat. Kemudian yang kedua, Nabi SAW tetap menekankan tentang pelaksanaan sunnah ini, walaupun sahabat ini misalnya berusaha untuk mendapatkan solusi lain. Karena pada saat Nabi SAW melarang tidak boleh bernafas ya di wadah pada saat minum, maka dia mengatakan, saya tidak bisa dengan satu kali minum tidak bernafas, atau saya tidak bisa kenyang, hilang dahaga saya dengan satu kali minum. Maka saya tentu akan kerepotan, akan terus mengatur nafas saya. Nabi SAW tetap mengatakan, kalau gitu setiap kali kau minum, segera jauhkan agar kau bisa bernafas di luar wadah. Bukan berarti ada solusi untuk orang ini, kecuali apa yang telah beliau sunnahkan. Kemudian hadis terakhir nomor 777 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina'i aw yang yunfakha fihi. Bahwa Nabi SAW melarang bernafas dalam bejana atau meniup di dalamnya. Diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Dan hadis ini juga sudah kami jelaskan tadi di syarah ya, di penjelasan tambahan tentang masalah larangan meniup ya, dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang meniupnya ya, atau bernafas atau meniup di wadah itu, maka akan ada efek-efek negatif dari bakteri dan segala macam. Terlebih lagi tadi Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bisa saja yang dia tiupkan itu justru ya sesuatu yang kotor yang keluar dari dalam perutnya. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan bahas bab 114, bab bolehnya minum sambil berdiri, dan penjelasan bahwa yang paling utama ya adalah, yang paling sempurna dan paling utama adalah seseorang minum sambil duduk. Ya, itu kita bahas insya Allah ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita tentunya, teman-teman sekalian. Dan kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah jadikan sebagian bermanfaat buat kita. Dan juga kita, teman-teman sekalian, mengajak Anda semua, atau kami mengajak Anda semua untuk partisipasi mendukung channel dakwah kita ini, agar selalu saja bisa menyebarkan kebenaran, ya, mengajarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah Anda bisa partisipasi bersama kami dengan cara
mendukung channel-channel dakwah ini, tentu YouTube sudah tahu dengan subscribe, like, dan juga loncengnya, sebarluaskan, ajak teman-teman, kerabat, semua kenalan. Cukup banyak grup-grup WA Anda, moga Anda bisa ajak mereka untuk bergabung dan menjadi pengikut tentunya di dalam channel kita, sehingga selalu dapat notifikasi pada saat ada informasi baru. Begitu juga dengan di Instagram, di Facebook, di TikTok, ya, di Telegram, cukup banyak media-media yang bisa Anda ikut partisipasi. Dan kami juga mengajak Anda, teman-teman sekalian, untuk partisipasi di Yayasan Sedekah Kreatif, yayasan yang Allah manakan di pundak kami, dengan berbagai macam kegiatannya. Anda bisa lihat tentunya di medsos kami, kegiatan-kegiatan kami di sana. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung di Haji dan Umrah, Anda bisa bergabung bersama kami di Uhud Tour. Dan insya Allah tanggal 20 Desember, saya punya jadwal membimbing Umrah plus Turki. Tanggal 20 Desember masuk ke Turki insya Allah, 5 hari sampai tanggal 25 Desember kami akan masuk ke Madinah sampai tanggal 28, dan 28 kami akan umrah sampai tanggal 2 Januari dengan izin Allah Subhanahu wa taala balik ke negara kita lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua lagi di surga Firdausnya, nanti di akhirat sana, dan di dunia ini Allah ulangi lagi, kita akan bertemu dalam majelis-majelis kita ke depannya dengan penuh kesehatan, kesempatan yang baik, ya, kesempurnaan dalam menangkap dan mencerna materi, dan juga dimudahkan untuk mengamalkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.